sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah nih sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali hari ini Katia bisa bertemu kembali dengan sahabat Quran. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan berkah dunia akhirat. Nih kayaknya Katia harus mundur dulu ya. Nah, dan seperti biasa sebelum dimulai, bismillah dulu dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillah akhirnya Katia bisa berjumpa lagi, Masya Allah, dengan banyak banget aktivitas dan banyak banget kegiatan. Sekaligus Katia itu lagi nunggu teman-teman. Nah, hari ini Katia mau bahas tentang, ini juga pertanyaan dari subscriber mengenai Katia gimana sih anak-anak tuh bisa fokus ngaji dan gak main-main. Oke, kita harus lihat dari situasinya dulu. Ini anak SMA kah? Anak SMP kah? Atau anak SD? Atau anak TK? Atau anak PAUD? Maksudnya anak koberlah, anak 3 tahun balita gitu ya. Karena teman-teman sebenarnya jika memang masih SD, bahkan SMP SMA pun masih main-main gitu ya. Nah, kita harus, jadi sebelum kita bertarung, kita harus tahu dulu senjata apa, obat apa yang akan kita punya, yang akan kita berikan, yang harus kita pegang, agar ketika kita akan mengajar, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan, kita tahu nih obat apa yang menjadi penyembuh gitu dikala kesel, jenuh, kemudian marah, pokoknya pada saat mengajar. Yang pertama, anak-anak memang bermain. Jadi agar kita tidak terkecewa, agar kita tidak mengejas kita bahwa saya nggak bisa ngajar ya, saya bodoh yang ngajarnya, atau saya nggak ahli ya dalam ngajar. Anak-anak memang suka main Kak, memang pada dasar fitrahnya anak-anak suka bermain. Jadi wajar ketika memang masih dalam pembelajaran tidak sempurna harus duduk rapi. Karena anak SMP pun masih nggak bisa diam, anak SMA pun nggak bisa diam, apalagi di bawah itu. Semakin usia semakin kecil, maka semakin tingkat untuk bermainnya lebih banyak. Bermainnya dan tingkat konsentrasi akan semakin sedikit. Nah, jadi kita harus tahu dulu, oh anak-anak memang fitrahnya bermain. Agar apa? Agar kita tidak marah terhadap diri sendiri. Ketika kita bisa menguasai diri sendiri, mengajarnya akan enak, mengajarnya akan luas, mengajarnya akan lebih tetap tersenyum. Dan solusi bagi orang-orang yang santai, bagi orang-orang yang berpikiran jernih, solusi itu akan datang dengan mudah. Nah, tahu dulu nih fitrahnya anak-anak bermain. Jadi nanti ketika kita melihat anak bermain dan sebagainya, kita langsung, ya ampun, dari tadi jangan gitu. Jadi kita enggak stres duluan, agar solusi-solusi yang Allah berikan semoga kita bisa langsung pahami. Nah, yang kedua, harus tahu kondisinya nih. Oh, ternyata anak-anak itu harus, selain mereka memiliki tujuan ke sini karena memang ingin bermain, ya karena memang disuruh, atau mereka memang tidak paham tentang kebutuhan mengaji karena mereka masih kecil namanya ya, masih kecil atau disuruh orang tua. Oh, ternyata mereka harus diberikan kegiatan-kegiatan yang lain selain mengaji, ya. Dan saya harus paham itu. Yang ketiga, agar mereka lebih fokus dan sebagainya. Oh, ternyata karena mereka senang bermain, ternyata saya mengajar pun harus bermain. Karena ternyata fokus pembelajaran adalah apa yang mereka dapatkan, kualitas, bukan kuantitas. Bukan harus 1 jam, 2 jam, tetapi kalaupun 10 menit mereka paham apa yang mereka dapatkan, yang kita ajarkan hari ini. Contoh hari ini cukup mereka mengenal apa arti bersyukur, tidak harus banyak-banyak kan? Nah, itu ya. Setelah memahami hal itu, setelah kita tahu apa senjatanya dan apa obatnya, anak-anak yang suka bermain, anak-anak yang usil, anak-anak yang ketika mereka bosan, mereka akan mencari apa yang mereka sukai. Nah, setelah itu baru kita bikin pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Mungkin pembelajaran materinya jangan terlalu banyak. Ketika anak-anak yang mengaji, giliran kelas Ali dulu, Utsman, Umar, kemudian Abu Bakar, silakan mengerjakan yang ini pelajar, besok mewarnai, origami apa aja gitu ya. Seperti itu. Dan tidak perfect, tidak sempurna. Tidak sempurna.
ya. Dan kita terus harus memutar otak untuk bisa memberikan kegiatan apa yang bisa menyenangkan selain mereka menunggu untuk giliran mengaji. Karena mereka juga sudah belajar hal itu di TK mamanya, di sekolah. Mungkin refreshing mereka itu mengaji di tempat Anda. Jadi oke, anak-anak seperti itu. Itu saja nanti Katia lanjutkan lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi ya. Pokoknya harus semangat mengajar. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu